Saya Ayu. Iya, kelihatan. Ini yang dua lagi nggak kau tanya namanya? Itu teman kamu siapa namanya? Orangnya ada loh bang ini. Panti ini sudah beroperasi sejak 15 tahun yang lalu. Tugas kalian adalah mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang pembunuh Freddy. Plafonnya sudah lapuk semua itu. Yang penting nggak jebol kan? Jebol, Bu. Nggak sampai tiba-tiba ada tikus jatuh gitu dari atas kan? Sebuah film horor komedi guys yang melanjutkan kisah 4 sahabat di mereka dalam menjalani hidup ini saja. Film ini sebenarnya sequel dari film pertama dulunya, tetapi memiliki alur cerita yang berbeda jauh guys. Film ini berjudul Agak Lain 2, ya Menyala Pantiku. Hai guys, welcome to Sprite Movie. Hari ini aku Yus mau share sebuah cerita film horor komedi guys, dimana film ini Agak Lain 2 adalah film yang tetap di apa ya istilahnya dikelola diproseduri sama Ernest Prakasa dan masih dimainkan oleh Bene, ada Alexander Segel, ada Oki dan juga ada Boris dan juga beberapa pemain lainnya. Dan juga film ini bercerita 4 sahabat ini yang awalnya adalah seorang polisi ya, lalu mereka gagal dalam membuat sebuah kasus karena tugas mereka adalah menyamar untuk apa tuh lebih tepatnya membongkar sebuah kasus narkoba, tetapi mereka ngawur, salah orang, salah tempat, dan akhirnya mereka mendapat peringatan keras dari Kapolsek guys. Dan singkat cerita mereka juga satu waktu sama komandannya dia mendapat sebuah tugas. Sebenarnya Kapolseknya juga nggak begitu pengen mereka mengusut kasus itu guys, tapi karena komandannya berusaha untuk menjelaskan bahwa ini mereka bisa ditugaskan, dan akhirnya mereka ditugaskan untuk ya kan membongkar atau menemukan seorang pelaku pembunuh dari anak wali kota Gajah. Dan saya cerita mendapat sebuah info bahwa pembunuh dari wali kota itu adalah kakek-kakek atau oma-oma, opa-opa gitu yang ada di panti jompo Gajah. Dan saya cerita mereka menyamar untuk masuk ke situ dan menggali informasi siapa pembunuh dari semua siapa pembunuh dari anak wali kota Gajah. Dan saya cerita 4 orang ini guys ya, yang 2 masuk menjadi seorang staff, yang 2 menjadi seorang oma-oma dan apa-apa yang menjadi warga di situ guys ya. Tetapi FYI guys ya, di sisi lain 4 orang ini juga memiliki masalah yang berbeda guys ya. Yang Oki dia punya masalah di mana istrinya hamil dan akan melahirkan dan butuh banyak biaya. Si Jagel dia punya masalah tentang orang tuanya, di mana orang tuanya juga sangat benci sama dia, dan dia menjadi kebaikan orang tuanya apalagi jadi polisi. Lalu juga si Bene punya masalah di mana dia harus bisa menyelesaikan kuliah adiknya, dan dia menjadi pejuang atau breadwinner bagi adiknya agar bisa kuliah di sana. Lalu juga si Boris ini juga punya masalah di mana dia cerai sama istrinya dan punya anak juga, dan di mana itu konflik yang mereka alami, bukan cuma konflik tentang pasangan mereka yang mereka hampir dipecat karena udah di ujung tanduk, karena kalau mereka gagal dari misi ini mereka akan dipecat, kalau mereka berhasil ya mereka akan tetap jadi polisi. Tetapi semua berawal ketika mereka ke panti itu berusaha untuk menemukan siapa pelakunya. Tentu nggak gampang karena dari semua opa-opa, oma-oma di situ akan sangat susah bagaimana mereka menemukan siapa pelaku dari pembunuh anak wali kota Gajah. Dengan cerita, dengan segala kekonyolannya dan segala hal yang terjadi guys, di situ mereka bisa menjaring beberapa nama, dan akhirnya mereka menemukan satu orang yang dianggap dari semua ciri-ciri pelakunya ada dia. Dan akhirnya satu titik semua terbukti memang orang inilah yang membunuh anak wali kota. Tetapi ketika diinterogasi ada hal yang ngawur ya, karena Boris dengan sangat emosinya memukul bapak ini namanya Koh Acim ini yang dipukul, bahkan gara-gara kepukulan itu dia sampai terawat di rumah sakit dan sampai opnam guys ya. Nah, cerita tambah parah. Jadi gara-gara kasus itu jadi viral, dan akhirnya 4 orang ini dipecat semuanya guys, dipecat dari keanggotaan polisi guys ya. Dan mereka juga
bingung mau kemana. Tetapi ketika si Jegel berusaha untuk datang ke tempatnya ke Osim dan minta maaf, Osim cerita memang dia pembunuhnya, tapi dia juga minta tolong untuk tidak dilaporkan ke polisi. Tetapi ada satu konflik saja, di mana dulunya 5 tahun lalu Osim ini punya anak cewek namanya Siska misalkan. Nah, di situ dia di bar lalu digoda sama seseorang, tetapi dia cewek baik-baik dan dia nggak gampangan, dia nggak mau. Tetapi sedangkan tamu itu malah nggak terima, lalu mengejar Siska, dan Siska pun juga pengen keluar dan juga pengen pulang. Sempat telepon bapaknya dulu ke Osim ini. Nah, pas dia disamperi sama anak wali kota ini atau pemilik dari bar itu guys ya, dia terpeleset dan jatuh dan akhirnya meninggal dunia guys. Artinya dia jatuh memang karena ketakutan dan akhirnya jatuh guys. Nah, cerita ketika bapaknya ini si Osim ini datang ke bar itu untuk meminta keterangan apa yang jadi, ya anak wali kota atau pemilik bar itu nggak mau memberikan CCTV dan Osim akan melaporkan ke polisi. Tetapi dengan itu pemilik dari anak wali kota ini saja ingin membungkam mulut Osim ini dengan uang, dengan catatan dia tidak melaporkan ke polisi dengan catatan Siska mati karena kecelakaan kerja, bukan karena dibunuh ataupun ketekanan pusat insiden. Setengah cerita di situ guys, ketika Osim itu sebenarnya dia sama anak wali ini berantem ya, lebih tepatnya ketika Osim itu mau ke kantor polisi laporan itu semuanya, lah dikejar oleh anak wali kota ini, mau dibunuh sama anak wali kota ini. Tapi Osim membela diri dan cerita terbunuhlah anak wali kota ini dengan koper yang dimiliki. Tapi Osim juga mengerti bahwa koper ini ada titik jarinya, jadi akan ketahuan banget siapa dia, dan akhirnya dia pergi dan dia tidak menggunakan uang 1 rupiah pun dari uang itu saja. Dia pendam di sebuah tempat dan selanjutnya dia menjadi warga panti jompo dan dia pembunuhnya guys. Tetapi dari situ Osim juga meminta kepada Jegel agar uang itu digunakan mereka untuk hidup baru, karena sebenarnya dia pelakunya tapi dia nggak mau dilaporkan ke polisi karena dia dikatakan salah memang salah, tapi nggak salah bener gitu kan guys ya, karena ada hal lainnya guys ya. Nah, cerita 4 orang ini yang artinya dicegat oleh polisi, dia datang ke tempat itu dan menemukan uang itu guys ya, dan uang itu pun sebenarnya mau digunakan untuk biaya berobat ke Osim karena dia nggak punya BPJS karena belum keluar juga. Lalu juga sisanya digunakan untuk mereka hidup karena mereka ada pengangguran setelah kerja di kepolisian guys ya. Dan di situ mereka juga sangat terkejut ketika mereka ke rumah sakit, dan akhirnya Osim malah mengembuskan nafas terakhir. Dia meninggal dunia di saat itu guys ya. Dan cerita uang itu, Boris juga mengatakan bahwa dia nggak mau memakai uang ini karena ini dianggap uang haram, dan dia nggak mau merasa bersalah karena setelah dia gagal pernikahannya dengan istrinya dan dia nggak bisa menjadi bapak yang baik bagi anaknya, dia nggak mau menggunakan uang yang bukan dari kerja kerasnya guys ya. Nah, cerita uang itu ditaruh ataupun disumbangkan ke panti jompo, di mana Osim dan juga semua itu tinggal di situ guys ya. Dan akhirnya cerita guys ya, 4 orang ini akhirnya diterima dan dimohonkan ya untuk menjadi staf di panti jompo itu guys ya. Dan akhirnya tuh happy ending, di mana meskipun 4 orang ini masih punya masalah, tetapi beberapa hal mulai teratasi dan mereka pun juga meskipun nggak lagi mengabdi sebagai polisi tapi mengabdi sebagai staf di panti jompo dan tetap mengabdi di sosial guys ya. Value film ini guys ya, yang pertama jelas tentang persahabatan, konflik pasti ada, perbedaan pasti ada, masalah pasti ada, tapi yang namanya kepercayaan dan saling mendukung itu harus tetap ada. Seperti mereka ketika mereka salah paham, mereka bisa memaafkan dan mereka bisa kembali lagi bersatu, dan akhirnya mereka bisa saling tolong menolong dan juga untuk bisa kembali hidup sewajarnya guys ya. Yang kedua adalah bagaimana kita untuk berguna bagi dunia ini guys ya. Seperti mereka 4 orang ini, Oki, Boris, Benny sama Jegel ini yang awalnya polisi berguna untuk masyarakat sebagai polisi, tetapi ketika mereka dipecat, tidak hormat, mereka tetap berguna bagi masyarakat sebagai staf di panti jompo. Artinya siapapun kita juga punya kesempatan untuk menjadi orang yang berguna guys ya. Yang ketiga, bagaimana caranya kita tetap memaafkan orang yang menyakiti kita dan kita juga tetap bisa maju meskipun kelam masa lalu kita, seperti Osim tadi yang kehilangan anak, tetapi dia juga berusaha untuk
untuk apa? Untuk apa? Untuk menggunakan hal yang baik dalam hidupnya guys ya. Memang dia membunuh anak wali kota, tapi dengan catatan ada hal yang menyertai itu semua guys ya. Ini sebuah hal yang jadi di situ guys ya. Jadi ini sebuah konflik sebuah film yang bagus karena banyak cerita lucu. Meskipun jujur ya, kalau kita compare agak lain 1 sama 2 jauh lebih lucu agak 1, tapi film ini juga sudah ditonton, terakhir aku lihat tuh ada 9 juta penonton lebih di film ini, di bioskop ini guys. Tapi di tahun ini juga pasti akan lebih banyak aja. Dan jadi bagi teman-teman yang belum nonton film Agak Lain 2, silahkan nonton film ini yang tayang di beberapa tempat guys, dan juga masih ada juga di beberapa platform film. Aku Yos pamit, stay positive, keep stoic, and ciao, see you.